Oke semua, jumpa lagi di mata kuliah logika, pertemuan kelima. Nah, pada materi hari ini, kita akan membahas mengenai kegiatan akal budi manusia. Apa sih kegiatan akal budi manusia itu? Manusia, kegiatan berpikirnya itu berlangsung di dalam akal budi atau intelek. Nah, berarti kegiatan akal budi atau intelek pada dasarnya merupakan kegiatan akal budi manusia. Kegiatan akal budi manusia ini menurut para ahli dibagi menjadi 3 langkah. Apa aja? Mari kita lanjutkan. Yang pertama, itu kegiatan akal budi tingkat pertama atau disebut juga dengan the first operation of the mind. Nah, kegiatan akal budi tingkat pertama ini dinamakan aprehensi sederhana atau simple apprehension. Nah, aprehensi sederhana ini menghasilkan terbentuknya konsep. Jadi produk dari kegiatan akal budi manusia yang tingkat pertama ini dinamakan konsep. Kemudian, yang kedua, kegiatan akal budi untuk tingkat kedua atau yang disebut dengan the second operation of the mind, itu dinamakan juga dengan keputusan atau judgment or deal. Hasil atau produknya pada kegiatan akal budi tingkat kedua ini dinamakan proposisi. Kemudian yang ketiga, itu namanya kegiatan akal budi tingkat ketiga atau the third operation of the mind. Nah, yang ketiga ini itu dinamakan juga dengan penalaran atau reasoning. Nah, hasil atau produk dari kegiatan akal budi tingkat ketiga ini itu adalah argumen atau argumentasi. Oke, kita akan membahas mengenai kegiatan akal budi yang tingkat pertama atau disebut juga dengan aprehensi sederhana atau simple apprehension. Nah, kegiatan akal budi tingkat pertama ini itu yang terjadi itu adalah akal budi atau intelek secara langsung untuk melihat, mempersepsi, menangkap, atau mengerti sesuatu atau objek tertentu. Hal ini terjadi baik melalui panca indera maupun melalui kegiatan berpikir itu sendiri. Nah, kegiatan ini menghasilkan terbentuknya ide atau gagasan. Gagasan di sini bisa berkaitan mengenai hal atau objek tertentu. Nah, ide ini terbentuk di dalam akal budi manusia melalui proses abstraksi. Dengan terbentuknya ide atau ide dalam akal budi manusia, berarti bahwa akal budi manusia itu menangkap atau memahami esensi dari objek tertentu. Nah, jadi aprehensi sederhana adalah tingkatan akal budi yang menangkap atau mengerti sesuatu tanpa mengiyakan atau menyangkal. Objek material dari aprehensi sederhana ini adalah suatu hal atau objek yang ditangkap akal budi. Kemudian objek formalnya adalah bagian dari suatu hal yang pertama-tama tertangkap oleh akal budi sebagai objeknya. Nah, yang pertama-tama tertangkap oleh akal budi itu adalah esensi atau
sifat pokok atau intisari dari suatu hal, pokok utamanya. Kemudian dapat juga dikatakan esensi ini adalah apanya dari suatu, atau apa yang membuat sesuatu itu menjadi sesuatu. Seperti itu. Nah, lebih umumnya dapat dikatakan esensi adalah apa yang bagi akal budi terutama secara niscaya merupakan suatu hal tertentu. Esensi yang ditangkap oleh akal budi itu bagi akal budi merupakan ide tentang hal itu. Nah, ide ini dalam hal akal budi dirumuskan dalam suatu konsep. Tadi sudah disinggung, produk dari aprehensi sederhana ini adalah terbentuknya konsep dalam alam pikiran. Jadi pada tingkat pertama akal budi memproduksi konsep. Kemudian, kegiatan akal budi yang kedua ini disebut juga dengan keputusan atau judgment. Nah, kegiatan akal budi tingkat kedua ini yang terjadi adalah tingkatan akal budi yang berupa mengelompokkan dan menghubungkan dua konsep. Tingkatan akal budi ini berupa mempersatukan dua konsep dengan jalan mengiyakan atau memisahkan dua konsep dengan cara menyangkal. Dia bisa mengiyakan dengan menyatukan kedua konsep atau dia memisahkan kedua konsep tersebut dengan cara menyangkal. Nah, dalam proses ini salah satu konsep disebut dengan subjek atau subjek dan yang lainnya dinamakan dengan predikat. Kedua konsep ini dihubungkan dengan jalan disusun sedemikian rupa sehingga mewujudkan sebuah penilaian. Nah, penilaian ini berupa menentukan apakah konsep ini sama atau tidak, atau apakah konsep yang satu termasuk ke dalam konsep yang lain atau tidak. Hasil dari kegiatan akal budi yang ketiga ini juga berupa keputusan. Dalam keputusan itu dinyatakan bahwa konsep yang satu, si predikat tadi, mengiyakan atau menyangkal konsep yang lain, subjek. Ada dua konsep pertama itu predikat, konsep keduanya itu subjek. Nah, dalam keputusan yang dinyatakan itu bisa mengiyakan atau bisa saja menyangkal. Contohnya, manusia adalah makhluk rasional. Terjadi pengiyaan, yakni konsep makhluk rasional, mengiyakan konsep manusia. Contoh lain, kuda adalah bukan makhluk rasional. Nah, pada contoh kedua ini terjadi penyangkalan, yaitu konsep makhluk rasional menyangkal konsep si kuda. Tadi sudah dikatakan produk dari akal budi yang kedua ini itu adalah sebuah keputusan atau preposisi. Nah, kegiatan akal budi yang terakhir, tingkatan yang terakhir itu adalah penalaran atau reasoning. Pada kegiatan akal budi yang ketiga ini, akal budi manusia melihat atau memahami sekelompok preposisi yang dalam ilmu logika disebut dengan preposisi antecedent. Nah, kemudian berdasarkan pemahaman tentang preposisi-preposisi antecedent itu, atau pemahaman tentang hubungan antara preposisi-preposisi antecedent itu, akal budi menarik kemudian membentuk sebuah preposisi baru yang disebut preposisi konsekuen atau kesimpulan. Kemudian, si preposisi antecedent ini biasa juga dinamakan dengan premis. Jadi, penalaran adalah kegiatan atau proses mempersatukan antecedent atau konsekuen. Nah,
Keseluruhan preposisi-preposisi anteseden dan konsekuen itu dinamakan argumentasi atau argumen. Istilah penalaran menunjuk pada kegiatan akal budinya. Sedangkan istilah argumen menunjuk pada hasil atau produk dari kegiatan penalaran ini. Contohnya itu berdasarkan pemahaman tentang hubungan antara preposisi manusia adalah makhluk fana dan preposisi manusia mahasiswa adalah manusia, maka ditarik dan dimunculkan preposisi baru, yaitu mahasiswa adalah makhluk fana. Bentuk seperti ini itu pernah juga dipelajari di materi logika matematika. Ketika kalian SMA, itu ada belajar mengenai ini juga. Nah, preposisi pertamanya itu adalah manusia adalah makhluk fana. Kemudian preposisi yang keduanya, manusia adalah manusia. Nah, maka kemudian muncul preposisi baru yang tadi disebut dengan preposisi konsekuen atau kesimpulannya. Nah, kesimpulannya atau preposisi barunya itu adalah mahasiswa adalah makhluk fana. Seperti itu. Tadi dikatakan manusia adalah makhluk fana. Si mahasiswa adalah manusia. Berarti mahasiswa merupakan makhluk fana sebagai preposisi konsekuen atau sebagai kesimpulannya. Nah, tadi dikatakan bahwa produk dari kegiatan yang ketiga ini dinamakan argumen. Nah, sekarang tugas kalian kerjakan secara individu, jelaskan mengenai pengertian dari arti, pengertian dari isi, pengertian dari luas. Nanti silahkan dibaca materi yang diberikan dengan seksama, kemudian carilah pengertian dari arti, isi, dan luas. Oke, pertemuan hari ini untuk videonya cukup sampai di sini. Silahkan baca materinya, kerjakan tugasnya. Terima kasih. Selamat belajar. Tetap ingat 3M. Jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.